Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang juga Pak Rizal. Ya. Terima kasih kepada tempatnya Pak Rizal. Kita sudah 2 kali ke sini. Kemudian juga terima kasih semuanya kepada mahasiswa dari program Diplomatika Bisnis Kewirausahaan yang tadi ya pada saat berangkat kita hujan lebat dan alhamdulillah kita sampai juga di sini Pak. Walaupun memang jadi jadwalnya sangat-sangat mundur ya. Ya udah nggak apa-apa, kita sudah sampai sini alhamdulillah. Nah kemudian pada hari ini kita akan melakukan 2 materi di tempat Bunga Rizal ini. Yang pertama adalah kita akan workshop, nanti Pak Rizal sendiri yang akan menyampaikan. Kemudian nanti setelah itu kita praktek. Prakteknya mana ini panitia? Ya, jadi nanti akan praktek, lanjut aja gitu ya. Nah untuk itu, ini karena waktunya sudah cukup siang, marilah kita mulai saja acara ini. Dan tentu saja kita mengemukakan untuk yel-yel D3BK dulu ya. Bisa? D3BK, BK, 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 jos. D3BK, BK, 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 jos. Ya, terima kasih. Dipersilakan kepada Pak Rizal untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada mereka. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Langsung saja pada anak-anakku yang hadir di sini saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kepada dosen-dosen yang ada di belakang sana, ada Ibu Zanti dan bapak-bapak juga. Selamat siang Pak. Senang sekali jumpa kembali. Alhamdulillah. Anak-anakku, saya tidak akan mengulang pengantar tadi ya, karena kalian terlambat, tapi saya akan melanjutkan saja. Di sini, kalau tidak salah tadi panitia menyebut seminar, maaf saya koreksi, bukan seminar sesungguhnya, tapi sebutlah workshop kecil saja tentang sebuah pilihan usaha bisnis anggrek. Saya sebagai pelaku usaha di bidang itu, saya akan sampaikan hal-hal teknis maupun aspek bisnisnya, ya, peluang pasar, analisa usaha, termasuk siapa target pasar saya. Tapi sebagai pengantar di kelompok ini, di kelas kedua ini, saya ingin awali dengan ini ya. Maaf, ini semester berapa kalian? Sudah semester? Berarti tahun ketiga. Tahun kedua. Menanam apapun itu mudah. Saya awali dari kalimat ini. Menanam apapun tumbuhannya mudah. Saya koma. Kalau kalian tahu? Kalau mau ini detik dengan niat, ya, sebuah keinginan yang sangat besar dalam diri seorang untuk mewujudkan sesuatu yang ingin dia raih. Impian, detik. Orang-orang yang punya kemauan untuk berubah dalam banyak hal di dalam dirinya, saya amati selalu
setelah punya kemauan, mereka mencari tahu caranya. Ya. Seperti itu, ya. Saya ulangi, orang yang memiliki kemauan di dalam diri untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, selalu saya amati mencari tahu cara. Tahu cara inilah sesungguhnya proses belajar itu. Bisa sekolah formal, bisa di luar sekolah formal. Kalian berkunjung kemari diskusi bersama saya atau bertanya kepada staf saya, itu sebenarnya juga proses belajar untuk tahu. Kemudian orang memiliki, setelah dia tahu caranya, saya layak menyebut dia punya pengetahuan, ya. Pengetahuan di bidang tertentu juga dapat disebut skill barangkali. Ya. Siapa tahu kalau itu ditekuni bisa menjadi kompetensi dirinya. Ya. Seperti itu. Ini logika berpikir ya. Lalu setelah tahu caranya, setelah dia memiliki pengetahuan di bidang tertentu, saya amati orang-orang yang ingin berubah tadi tidak menunda-nunda. Mereka langsung eksekusi melakukan tindakan atau aksi. Disinilah sesungguhnya proses transformasi diri itu terjadi. Ya. Ada harga di sini. Harganya itu waktu, tenaga, pikiran, mungkin uang, relatif jumlahnya. Agak terusin apa-apa. Kita ikhlaskan itu ya. Saya ulangi, di sini ada harga. Harga itu adalah waktu, tenaga, pikiran, mungkin uang yang relatif jumlahnya untuk sebuah capaian. Dia jalani itu, dia bayar harga itu. Maksud saya bayar harga itu. Orang-orang di sini yang sedang bertindak ini juga belajar bagaimana dia untuk lebih berhati-hati. Ya, seorang yang memilih sebagai pelaku usaha, konsekuensi dalam usaha itu selalu dua saja. Kalau tidak untung, kalau tidak sukses, itu yang harus dibayar. Konsekuensi orang usaha itu apapun pilihan komoditasnya, ya dia terima itu sebagai sebuah pembelajaran. Lalu waktu berjalan, mereka disebut orang yang bisa apa? Bisa membuktikan apa hasil dari pengetahuan yang dia miliki. Di negeri ini teramat banyak orang punya pengetahuan di bidang tertentu, tapi hanya omong kosong, nggak bisa membuktikan apa hasilnya. Oke, saya amati, bertemu banyak orang seperti itu, omong kosong. Nah, orang-orang yang bisa inilah yang tunggu negeri ini, anak-anakku ya, bisa bangkit, semua bangkit secara ekonomi, bangkit ya, sebagai bangsa yang berdaulat, lalu menjadi orang yang mandiri, bangsa yang mandiri. Mereka lah, termasuk kalian, bagian daripada yang kami tunggu ya, demi bangkit negeri ini dari keterpurukan. Kaya, iya, sumber daya manusia betul. Siapa yang menikmati semua? Kita lengkap ya, sudah menjadi bangsa yang konsumtif. Membeli, semua ditawarkan kita beli bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat kita. Dari mana uang untuk membeli itu? Itu pertanyaan pentingnya. Pinjam dari lembaga keuangan dunia. Dulu IMF, lalu mungkin ADB, berikutnya lagi mungkin ke orang-orang kaya di Eropa yang membutuhkan dana mereka. Terakhir ke Cina. 70% itu habis untuk membayar gaji pegawai negeri. 30% yang harus kembali ke rakyat, pembangunan infrastruktur dan seterusnya itu dikorup juga. Itu terjadi bagi negeri ini. Ya. Nah, untuk membangun sebuah kereta cepat, kereta cepat Bandung Jakarta seberapa penting itu? Kau nggak ada tuh 3 bank sehat yang sehat bank ini diagunkan itu. Bank Mandiri, BRI, dan BRI.
Padahal Indonesia itu bukan hanya Jakarta Bandung, Pak. Di luar daerah itu perlu pembangunan infrastruktur. Nggak tahu lah, itu urusan mereka, kita nggak usah urusan mereka ya. Ngomong kosong semuanya itu. Kenapa kalian tertawa? Saya nggak melawak loh. Hah? Ini faktanya negeri ini, ketergantungan. Ya, membeli dan membeli terus. Rupanya membeli terus inilah. Saya garis bawahi, saya ulangi kalimatnya. Rupanya kalau kita membeli terus, apapun yang kita butuhkan, termasuk apa yang kita inginkan, itu kita tergiring untuk menjadi orang yang tidak mandiri karena ketergantungan. Sifat konsumtif inilah yang membuat kita miskin. Itu kesimpulan saya. Dan orang-orang, cara berpikir orang-orang miskin seperti itu, membeli terus apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Ya, dua hal tadi. Nah, cara berpikir orang-orang kaya melalui usahanya itu terbalik, anak-anakku. Bukan membeli terus, melainkan menjual terus. Ya, lawan dari kata membeli, apa yang mereka jual? Dua hal saja, yakni produk itu barang-barang yang dibutuhkan orang dimanapun mereka berada. Yang kedua, jasa. Dosen, guru, arsitek, konsultan hukum, ekonomi, saya konsultan usaha, ya. Menjual jasa sambil menjual produk. Boleh pilih, karena hidup adalah pilihan. Ya, cara berpikir orang kaya terbalik, bukan membeli terus, melainkan menjual terus. Yang mereka jual sama dengan yang dibeli adalah produk dan jasa. Itulah sebabnya dalam perjalanan waktu orang-orang yang menjual terus kaya dalam pengertian utuh. Seulang, kaya dalam pengertian utuh. Kaya aset, ya, kaya finansial, kaya waktu mereka. Punya kebebasan waktu, punya kebebasan finansial, kaya wawasan, kaya sahabat, kaya sedekahnya, kaya kepeduliannya juga. Apalagi kalau dia tahu betul, dia ikuti panduan jalan lurus itu yang disampaikan Tuhan sebagai panduan dalam perjalanan hidup ini. Itu sebabnya mengapa orang-orang kaya dalam usahanya, mengapa orang-orang kaya melalui usahanya semakin bertambah kaya raya, ketika dia iringi dirinya dengan amanah. Saya ulangi, itu sebabnya mengapa orang-orang kaya semakin bertambah kaya raya kalau dia amanah. Itu pula dari faktor pembeda antara kaya dengan jalan pintas, korup, maling, merampok, konspirasi, ya, suap, dengan orang kaya yang amanah. Itu faktor pembeda. Yang kedua, faktor pembedanya adalah orang-orang kaya yang amanah selalu mengorientasikan titipan itu pada orang lain, bangun sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana bergerak di kegiatan sosial mereka. Dia sadar sepenuhnya bahwa dirinya adalah pribadi terpilih dari Yang Maha Kaya untuk menerima titipan lalu menyampaikannya kepada orang lain dengan berbagi. Oke, ini sebagai pengantar dulu. Hidup adalah pilihan, termasuk menjual, membeli. Ya. Pertanyaan pentingnya, setelah kalian lulus sekolah, melanjutkan sebagian mungkin tidak punya kesempatan untuk melanjutkan, mau kemana? Ya, ada sebagian besar orang di negeri ini yang mengisi ruang kerja. Kerja lawannya adalah punya usaha. Selalu dua kutub. Di sini disuruh-suruh menerima upah atau gaji yang terbatas dan terukur sesuai levelnya. Di sini punya kebebasan, walaupun ada aspek kerja dalam usaha. Dia punya kebebasan menentukan uang itu berapa yang mau dia dapat.
Ya, dia punya kebebasan waktu, kebebasan menentukan jumlah uangnya. Di sini tidak. Oke, hidup adalah pilihan. Demikian kata bijak menyampaikan pesan. Pernah dengar itu? Sayangnya di negeri ini banyak orang tidak pandai meletakkan diri atas pilihan yang ditawarkan Tuhan itu. Pilihan itu selalu terpolarisasi ke dalam dua kutub yang kontradiktif. Seperti apa? Kau mau jadi orang miskin atau orang kaya, itu pilihanmu. Susah, senang, derita, bahagia. Oke? Mau menerima atau memberi, mau kerja atau memiliki sebuah usaha, itu pilihan kita. Jadi kalau kita susah, menderita, miskin, sengsara, jangan salahkan itu, ya. Karena dia tawarkan pilihan itu. Tawaran itu selalu terbagi ke dalam dua kutub tadi, termasuk kerja dan usaha. Ya, sayangnya, sayangnya berikutnya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang yang terjadi biasanya, semakin rendah tingkat keberanian mereka untuk masuk ke dalam pilihan itu. Saya ulangi kalimat saya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin rendah tingkat keberanian mereka untuk masuk mencoba untuk menjadi pelaku usaha. Apa yang terjadi? Takut rugi, takut ditipu, takut modal tidak kembali, takut bangkrut, dilengkapi pula dengan rasa malu dan gengsi. Maka semakin lengkaplah, gak mulai-mulai dia, nanti sajalah setelah pensiun, kata mereka. Apa artinya? Seumur-umur jadi orang upahan, bukan yang memberi upah. Negeri ini perlu orang-orang yang mengambil pilihan sebagai pelaku usaha. Banyak tercatat menurut penelitiannya, yang mengisi ruang ini di Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduknya hanya 0,02%. Kalah jauh tertinggal dibanding Malaysia. Malaysia 0,2, Singapura 0,7, Thailand lebih besar lagi 0,9. Sebabnya mereka ya, lebih baik secara ekonomi dibanding kita. Maka pesan saya pada anak muda, berhentilah ya, untuk meletakkan dirimu sebagai karyawan. Sakit di sini. Betul. Saya itu karyawan juga sebagai seorang arsitek. Ya. Dulu saya arsitek dan dosen di sebuah perguruan tinggi negeri, lalu saya tinggalkan 4 tahun setelah menjalani. Apa yang saya pilih? Jadi petani sampai sekarang. Saya mulai dari 100 meter persegi, tuh di sana tuh. Nah, disitulah tempat saya menanamkan sebuah impian bagi perubahan hidup dan hal lain yang di dalam diri saya. Rumah paling tua di kampung ini, paling jelek, itu yang saya kontrak dulu. Saya abaikan teman-teman yang menghujat, miskin kamu Rizal, petani gak ada prospek itu. Saya abaikan semua. 10 tahun kemudian saya abaikan hujatan itu. Saya diam, berbuat, menanam, panen, tanam, panen. Itu kehidupannya. Saya kumpulkan mereka kembali, saya fasilitasi, saya terakhir mereka, teman-teman sahabat. Yuk kita buka kartu sekarang yuk. Maksudmu? Saya tanya, siapa yang miskin di antara kita? Saya dan kalian. Saya tantang mereka. Berdiam, gak berani menjawab. Siapa yang miskin di antara kita? Saya ulangi, tidak ada yang menjawab. Saya buka kartu ya. Kalian yang miskin waktu paling. Berangkat pagi, pulang malam, ya, gak punya banyak waktu untuk keluarga yang kalian cintai itu. Miskin waktu, miskin sahabat, miskin wawasan, miskin aset, kendaraan masih kredit kan sebenarnya, rumah masih kontrak kan. Terdiam mereka semua. Tapi jangan ikuti saya, itu teramat sombong masa lalu itu. Saya balas dengan cara seperti itu pada mereka. Jadi alhamdulillah ya, 31 tahun yang lalu saya masih rasanya kemarin. Saya mulai di halaman sambil mengasuh anak, dibantu oleh istri saya bagi sebuah perubahan. Oke, sampai situ dulu sebagai pengantar ya.
Ini forum kedua bagi adik-adikku, anak-anakku juga. Kalian boleh bertanya dengan aspek teknis itu mudah cetek ya. Yang tidak mudah, kalian tahu? Teknis budidaya menghasilkan anggrek termasuk kaktus itu mudah cetek. Yang tidak mudah tahu? Ya, Cung? Yang tidak mudah adalah menumbuhkan kemauan di dalam diri masing-masing. Banyak orang menyampaikan alasan itu. Wah, kalau bercocok tanam Pak Rizal, tangan saya panas. Kata mereka yang tidak mau berubah. Saya nggak punya bakat, saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya ilmunya, saya nggak punya lahan. Semua alasan disampaikan agar orang lain sependapat dengan apa yang dia pikirkan. Tapi saya selalu senyum karena saya tahu persis dalam dirinya itu menolak, membuat penolakan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Itu. Ya, sampai sini dulu sebagai pengantar. Kalian boleh gali dari aspek teknis atau aspek bisnisnya termasuk peluang. Nanti kalian dibekali oleh staf saya bagaimana mudah. Mau kalian dibagikan cara bagaimana? Cara bagaimana produksi anggrek atau kaktus? No? Ya, cuma 3 orang. Ya Allah. Hanya 3 orang yang menerima tawaran saya. Saya ulangi. Mau? Tepuk tangan untuk kita semua yuk. Alhamdulillah. Tapi ada syaratnya, anak-anakku. Setelah kalian tahu cara nanti, jangan bilang-bilang. Hanya itu syaratnya. Kepada 1 orang. Setelah tahu cara nanti, bilang-bilang kepada banyak orang. Untuk apa sih Pak Rizal? Agar orang lain pun mendapat kemudahan yang sama seperti itu. Itulah indahnya berbagi, sekaligus terangkat orang lain juga berubah ya. Seperti di sini ya, 50 orang lain, 50 orang di sekitar saya yang berubah. Status mereka tadi yang kuli, tukang, pegawai, pengangguran jadi bos mereka sekarang. Menanam tanaman yang sama dengan kami. Yang kedua, finansial mereka berubah. Karena usaha mereka menguntungkan, ya, layaklah mereka punya gaya hidup, kendaraan punya, rumah berubah. Tapi yang penting anak-anak harus terus sekolah. Terus sekolah itu penting. Yang ketiga, perubahan terjadi pada mereka juga. Terbuka kesempatan kerja bagi orang lain di situ. Inilah yang ditunggu negeri ini, anak-anak. Setuju? Oke, mari kita buka. Siapa yang menjadi host saya di sini, yang bantu saya membagikan pertanyaan? Saya batasi hanya 10 orang saja ya, maksimal 10 orang cukup ya. Yuk. Kang Rafli atau siapa tadi? Yang membagi waktu, memilihkan, menawarkan pertanyaan kepada teman-temannya. Gak ada yang mau? Saya langsung saja katanya. Yuk, yang pertama bertanya siapa? Bicaralah, kenapa takut bicara? Hah? Tahu nggak kalian? Ada sebuah penelitian di luar sana tentang rasa takut. Ya, saya ulangi, ada sebuah penelitian di luar sana tentang rasa takut. Dipetakan rasa takut itu, takut mati, takut kena penyakit, takut kehilangan penghasilan, takut kehilangan pekerjaan, takut ketinggian. Ada sebagian orang yang naik gedung tinggi, fobia dia, gemetar. Sebagian lagi takut kedalaman. Semua rasa takut dipetakan, termasuk takut bicara. Oke, kalian tahu rasa takut terbesar dalam diri seorang tahu? Takut mati, takut penyakit, itu rendah belasan persen saja. Ternyata menurut penelitian tadi, rasa takut terbesar setelah angket disebarkan kepada 3.000 orang acak. Ya, takut bicara. Maka di forum ini bicaralah anak muda. Kalau kalian takut bicara, orang yang pandai bicara yang jadi pemimpin kita seperti saat ini. Setuju? Nah, saya bagikan kesempatan bicara. Ya. Yang pertama siapa? Ini pemimpin ini. Tepuk tangan, mau siapa?
Fitri dari 2DA01. Pertama saya mau nanya, mengapa Bapak Rizal lebih memilih menanam kaktus untuk dan anggrek untuk dalam berwirausaha, dan apa tujuannya pada awalnya? Iya. Peluang pasarnya. Ya. Peluang pasar besar, sampai hari ini kita kehilangan devisa 5 miliar lebih per tahun hanya untuk masukkan anggrek membeli dari luar negeri. Itu peluang besar loh. Di beberapa kota di Indonesia termasuk Bandung, dimanapun juga itu impor ke Thailand, Taiwan, Malaysia, Australia, Hawaii. Kita kehilangan devisa. Padahal menghasilkan anggrek itu bisa melalui halaman masing-masing setiap orang, termasuk tanam cabai kan. Cabai mahal heboh, kedelai langka heboh, pernah jengkol pula, jengkol berapa waktu lalu heboh. Gak makan jengkol sama cabai mati gak kita ya? Enggak tuh. Itulah potret betapa rapuhnya kita sebagai bangsa. Membeli terus, miskin kita. Ya halaman sempit, skala kecil, modal lebih kecil ya. Secara teknis mudah untuk menghasilkan buahnya. Gak perlu modal besar, pasarnya besar, modal lebih kecil. Nah, berikutnya apa? Anggrek eksklusif. First lady di setiap negara itu bangga menyampaikan saya punya kebun anggrek. Hanya 2 kepala negara yang tidak bangga dengan kebun anggrek, Ibu Jokowi sama Bu SBY. Gak suka anggrek nih. Gak tahu kenapa. Berikutnya, ayo. Ini pemimpin yang berani bicara itu pemimpin. Yuk. Laki-lakinya mana nih? Pokoknya semua. Kamu siapa? Nama saya Risa Permatasari dari 2D41. Modal awal dengan lahan 100 meter itu mulainya dari mana Pak? Dapetin modalnya awal itu? Saya langsung jawab ya. Saya mulainya dari modal kami kecil. Saya pesan bibit pertama kali tahun 74 ke Amerika sana. Melalui surat, dulu belum ada internet seperti sekarang. 1 bulan kemudian baru dibalas. Ya, kami berkomunikasi melalui surat. Lalu saya berniat menyampaikan niat untuk membeli bibit-bibit kaktus. Ya, saya datang ke bank, transfer, lalu kemudian 1 bulan kemudian baru datang, saya sembah itu. Saya tinggal di Bandung, halaman sempit, ya kontrak 3x2 meter, ada halaman sisa. Situ saya awali tanam kaktus, potnya kecil-kecil. Itu satu-satunya kegiatan sampai jam 2 malam setelah pulang kerja yang saya paling nikmat. Ya. Modal kecil saja. Kalau kamu mulai dari uang 100.000, 50.000 pun bisa. Mulailah. Nanti waktu akan menunggu kamu jadi apa nanti di depan sana atau di ujung sana. Fokus. Orang-orang sukses ternyata kiatnya itu cuma melakukan 7C saja. Ya, ini kiatnya. Untuk orang sukses itu kiatnya cuma 7C yang mereka lakukan. C yang pertama coba. Kalau gagal Pak Rizal, coba lagi. Kamu punya 7C kan? Kalau gagal Pak Rizal, coba lagi. Kalau gagal lagi, coba lagi. Sebelum 7 kali, saya yakin dia sudah bisa. Hanya itu kuncinya. Sama, saya juga gitu. Gak ada guru, gak ada yang mengajarkan seperti kalian ya. Secara teknis diajarkan nanti. Coba gagal, coba gagal, coba gagal. Cuma gitu aja. Jadi apa ya? Modal itu relatif. Yang paling penting punya kemauan nggak untuk mencoba. Oke. Berikutnya, yang laki-laki mana? Wah, wanita semua ini. Yang mana laki-lakinya? Mana nyalimu? Hah? Mana warnamu? Mana? Yang laki-laki ya? Dua ya. Kamu siapa? Nama saya Wibi Rival Ramadan dari kelas 2DA01. Saya ingin nanya Pak, kan kalau usaha itu pasti ada hambatannya ya. Nah, gimana cara mengatasi hambatan dari usaha anggrek sama kaktus tersebut? Makasih. Nah, ini saya suka. Berikan aplaus dulu.
Setuju? Nah, bakat itu mau kosong katanya. Betul itu. Hanya mau kosong. Apa kalimat berikutnya? Belum pernah nonton TV. Jadi ini kendala selalu ada, masalah selalu ada dalam kehidupan setiap orang. Yang membedakan adalah ketika seseorang menerima masalah atau hambatan, dia keluhkan, fokusnya, pikirannya, energinya dia fokuskan kepada masalah. Sebagian besar orang seperti itu. Kalau saya dihadapkan pada masalah, tantangan, apapun hambatannya, saya terima masalahnya, hambatannya, pinggirkan itu. Dan habis itu fokusnya. Fokusnya kemana? Solusi. Itu jawab. Temukan solusi. Nah, disitulah kegigihan tadi berperan. Saya ulangi, disitulah kegigihan tadi berperan. Seperti juga pertanyaan dari Mbak tadi, orang yang mencoba lagi itu orang yang gigih. Di dalam dunia dia memiliki semangat petarung. Ini saya ulangi, semangat petarung. Gak mau terima kalah dia. Gak mau dia kalah selamanya, dia bangkit. Dan saya bayar itu, ditipu, dikhianati, diculasi, bahkan bangkrut pernah saya alami. Berpikir pernah untuk kembali jadi karyawan? Tidak. Berpikir untuk pindah dari pilihan saya? Tidak. Bangkit lagi di pilihan yang sama. Gitu ya. Ingat kalimat saya ini. Setiap usaha apapun komoditasnya akan benar memberikan hasil ketika seseorang menolak untuk berhenti. Apalagi itulah bakat. Akhirnya orang jadi bisa. Setuju? Dia menolak untuk berhenti, apalagi menyerah. Itulah begitu. Cukup barangkali yang bertanya? Atau ingin? Masih ada waktu ya. Saya cukupkan nanti mungkin tiga penanya lagi. Setelah itu masuk sesi teknis. Tapi sebelum sesi teknis saya sampaikan seberapa besar keuntungan yang diberikan kampus nih. Oh, menanya itu. Langsung saja kalau gitu ya. Mau siapa? Udah nggak sabar semuanya ya. Riba, terima kasih. Yuk, ini analisa usaha ya. Kalau kalian nanti ikut kalian sini setelah kelas ini, sesi ini tentang teknis budidaya, bagaimana mudahnya memperbanyak. Terus pertanyaan dari Mbak Risa tadi, seberapa besar? Riba, salah lagi. Oh, maaf ya. Susah hari ya. Riba. Kalau kaktus yang kita tanam di halaman 1 meter persegi, kapasitas isinya 175 pohon, tidak kurang. Saya udah hitung belakang 1 meter persegi 175. Saya mulai dari 100 meter persegi. Jika Anda pun mulai dari 100 meter persegi, maka kapasitas isinya tentu itu dia 17.500 pohon. Subhanallah, terhampar keindahan di dekat-dekat dengan diri kita di halaman, ya. Tapi jika kaktus ini kalian sukai, sebutlah hobi yang diorientasikan kepada penghasilan, ya, pada usaha yang bisa memberikan hasil, maka yang terhampar sesungguhnya bukan hanya keindahan di halaman kita, ya, melainkan sekaligus uang. Sebanyak apa uang yang terhampar itu? Itu kita hitung yuk. Ada yang nanya minggu lalu kepada saya, Pak, itu semua enggak? Enggak tentu.
Jadi kalau kita tanam kaktus di 100 meter persegi, tidak hidup semua, apalagi pemula. Saya sampai sekarang 31 tahun main-main dengan tanaman kaktus dan anggrek, sebagian mati. Ya. Nah, saya berandai-andai kalau kalian tanam matinya itu sebanyak 75% mati. Pemula kan, yang sisanya sebanyak 20% hidup. Seperempat dari 17.500 pohon, berapa yang tersisa kurang lebih? Yang mati abaikan. Tersisa 4.300 sekian ya. Supaya mudah, setuju nggak? Saya buang 300 sekian ya, 4.000 pohon saja. Kaktus termurah kami jual tuh Rp5.000 per pohon. Yuk bantu saya menghitung. Jika yang tersisa yang hidup 4.000 pohon kali 5.000, maka uang terhampar di halaman kita, ulangi, 20 juta rupiah. Berapa lama Pak Rizal? Itu penting ya. Sebagai seorang produsen kita produksi kaktus, berapa lama supaya menghasilkan 5.000 rupiah? Kami di sini 2 bulan jadi uang 5.000 ya. Waktunya saya nggak ambil yang 2 bulan lah, 3 bulan saja. Terabaikan, mungkin kalian sampai sekolah ya, terabaikan, menyiram, terlambat barangkali, lambat juga tumbuhnya. Maka pertanyaannya, kalau 20 juta dicapai dalam waktu 3 bulan, per bulan penghasilan kita tentu dibagi 3, itu setara dengan 7 juta kurang ya, 6 juta sekian, saya buang lagi sekian ya, 6 juta rupiah. Buat kalian yang masih sekolah mungkin cukup ya. Ya. Ketika kalian sudah menikah nanti, kebutuhan meningkat, anak-anak terlahir, meningkat lagi kebutuhan. Dalam kehidupan seorang bukan hanya kebutuhan yang kita harus tukar dengan uang, melainkan ada keinginan. Nah, ini terkait dengan gaya hidup. Libur kemana, makan malam di mana, bersama siapa, sepatu merek apa, itu semua bagian daripada gaya hidup. Butuh uang lebih banyak, ini bengkak terus ini. Nah, bengkak terus sejalan dengan waktu. 2 hal ini, uang yang kita raih dari gaji tidak akan pernah mampu, maaf saya ulang, menukar 2 hal ini. Ketidakmampuan gaji menukar 2 hal ini bagi orang yang bekerja sebagai karyawan swasta maupun di PNS, maaf, sampai presiden sekalipun itu terukur gaji itu, tambah tunjangan jabatan segala macam, terukur. Dalam kehidupan ini tak terukur. Saya ulangi kalimatnya, ketidakmampuan uang menukar 2 hal ini yang tumbuh berkembang sejalan dengan waktu, itulah alasan sebagian besar orang menghalalkan segala cara bagi mendapatkan jalan pintas haram. Gak ada panduan jalan pintas gimana? Ya, ini kotor anaknya. Bersihnya berapa Pak Rika? Yuk kita bahas. Penghasilan kotor 6 juta per bulan. Proses produksi itu nanam itu butuh pot, uang kita keluar untuk beli pot. Isi pot tadi media tanam, pasir dan pupuk kandang, kita beli juga, buat keluar lagi. Jadi kita mengerjakannya jangan mau gratis. Pengen dibayar berapa 1 bulan? Hitung semua. Air walaupun gratis kita sedot dari tanah, hitung. Ya, untuk tiba di halaman butuh PLN, butuh listrik, dihitung semua komponen tadi ya. Itu tidak akan pernah lebih dari 22% kos produksinya. Seperempatnya habis. Seperempat dari 6 juta 1,5 juta. Tersisa 4,5 juta rupiah. Uang kecil Pak Rizal, iya. Uang kecil.
kecil saja. Saya setuju kecil, nggak cukup untuk bayar cicilan mobil, nggak cukup untuk bayar cicilan rumah kalau kita kredit. Mau nggak sejak bertemu saya hari ini, saya ajak untuk berpikir besar. Tinggalkan berpikir kecil, supaya penghasilan kita membesar. Caranya Pak Rizal, yuk kita benamkan kepada kepala kita cara berpikir pengusaha kaya raya itu. Isinya sama kita semua. Bagaimana setiap bulan tidak suka terima uang segitu jumlahnya, segitu lagi. Mereka semua termasuk saya setelah terima tercapai target berpikir bulan berikutnya naik. Seperti itu, termasuk jaringan pasarnya, jumlah pelanggannya. Caranya Pak Rizal itu yang penting. Mereka pada umumnya membuat kelipatan, ya, kelipatan. Ini kuncinya. Kelipatan apa? Macam-macam. Kelipatan skala usaha, kelipatan jaringan pasar, kelipatan target omsetnya, kelipatan sedekahnya, kelipatan gaya hidupnya, kelipatan usahanya. Gak suka satu saja, macam-macam. Ya, kalau ini kecil, pas dengan juta per bulan, buat kelipatan skala usahanya. Jadikan 200 meter. Apa bukan 9 juta kali 2 di sini per bulan? 9 juta per bulan, masih kecil juga. Jadikan 1000 meter, maka kali 10, 45 juta sebulan. Masih kecil juga. Jangan mau mati sebanyak ini. Tingkatkan pengetahuan kita, meminimalisir ya, memperkecil tingkat kematiannya, sehingga dibalik misalnya. Apa bukan kali 3 di sini? 45 juta kali 3 masih kecil juga. Jangan mau jual 5.000. Kalau ada cara lain menjual lebih mahal. Caranya pada saat jadikan dia produk souvenir seperti ini. Target pasarnya kita ubah, bukan lagi orang hobi itu yang beli 1-2 kapan ke Bali ya. Macam-macam kemasannya tuh. Ada kertas koran, ada kayu, ada karton, ada bambu, macam-macam. Harganya sama, tapi yang membedakan harganya di antara mereka packagingnya, ada cerdas. Ada sebagian orang di masyarakat kita gak suka tawarin 10.000 sampai 25.000 ini range harganya. Kata mereka ada yang lebih mahal dari ini gak Pak Rizal? Hah? Kaget awal ini. Ada Pak, Ibu ada. Apa isinya? Anggrek dikemas, ya, anggrek miniatur yang saya produksi, anggrek dendrobium, sejengkal oncidium, cattleya miniatur. Itu Pak gimana? Harganya 100 sampai 125.000. Nah itu aja katanya. Ya Allah, nikmat banget. Pesannya bukan 3 atau 10 biji. Ya, orang-orang seperti itu pesannya 3 di atas 3.000. Pejabat tinggi, pengusaha sukses, selebritis, artis-artis. Gak mau dia ngasih ecek-ecek begini, itu harga diri mereka. Tamu datang dikasih anggrek eksklusif kan. Uang kecil buat konglomerat itu. Dan yang pentingnya, setelah ketemu saya mau berubah nggak? Jadi orang lebih baik. Benarkan cara berpikir orang-orang kaya itu. Ya, berhentilah berpikir jadi karyawan. Enak jadi bos itu. Subhanallah. Boleh tepuk tangan kita semua. Terima kasih. Terima kasih anakku. Saya rindukan generasi muda setelah saya ya, yang mengambil peran pilihan sebagai seorang pelaku usaha. Usaha macam-macam. Kalau kita petakan pilarnya cuma 5 aja. Ya, usaha itu apa? Usaha itu intinya menjual. Menjual apa? Produk dan jasa. Yang tidak dia jual dua hal juga. Harga dirinya itu teramat mahal dipertaruhkan untuk dijual. Yang kedua, dirinya itu mahal juga. Orang yang jual dirinya apa namanya? Kalian tahu itu. Dua hal itu yang tabu ditawarkan. Harga diri dan diri, jangan jual itu. Oke. Yang pertama usaha perdagangan. Apapun jenis komoditasnya jual beli, terlepas produk sendiri atau produk orang lain yang kita jual. Yang kedua bergerak dalam dunia peternakan.
macam-macam, ternak konsumsi, ternak hobi, ya. Macam-macam pilihan. Yang ketiga dunia pertanian, macam-macam juga, dari pertanian sayuran, tanaman pokok, padi, kacang, kedelai, jeruk, tanaman keras, ya, tanaman industri, tanaman hias, macam-macam. Ada segmen pilihan pula di situ, 3 macam. Jadi pembibitnya, jadi petaninya, atau jadi pedagangnya. Di pilar berikutnya menjual jasa. Itu paling kecil risikonya. Jadi dosen, arsitek, konsultan, apalagi potong rambut, punya salon, jual jasa itu. Apalagi bengkel, jual jasa. Apalagi macam-macam lah jasa ya. Ada pilar berikutnya lagi industri, termasuk industri kreatif. Terakhir, itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang sudah punya jam terbang dan punya uang relatif banyak. Mereka selalu berpikir untuk masuk yang terakhir ini. Dia sebagai investor, bermain di falas, properti, jual beli tanah, ukur dan seterusnya, di pertambangan. Mereka selalu bermain seperti itu. Mereka selalu ingin uang yang dia miliki beranak pinak. Itulah peternakan uang. Tinggal menjadi orang miskin seumur umur kalau nggak maling, atau jadi orang kaya yang bisa berbagi bagi orang lain, berbagi banyak hal ya, orang lain. Itu pilih. Saya kira saja. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih di forum saya. Mudah-mudahan jadikan sebuah wacana atau perenungan bagi kalian ya. Mudah-mudahan kalian sejak saat ini tetap sehat. Ya, buktikan merah. Ambil pilihan, buktikan merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor ini nih. Ya, siap. Ya. Satu, dua. Bro. Satu, dua. Aduh. Tim C59, selamat datang di Kota Bandung untuk Universitas Gunadarma Jakarta, betul? Semester berapa ini? Semester 4. Fakultas apa? Akuntansi. Macam-macam. Oke, ya baik. Perkenalkan nama saya Amel, sini sebagai PR dan promosi dari C59. Halo teman-teman.
Ya, yang pastinya di sini saya nggak sendiri. Di samping saya di sini ada Mas Kris dan ada Baria. Nanti yang akan memandu teman-teman di sini ada Mas Kris dan ada fotografer kita ada Baria. Nanti yang misalnya mau minta tolong difotoin sama Baria, boleh ya Baria? Oke, dan pastinya itu yang di samping lagi ngapain? Asik. Ini ada Kang Giman. Halo Kang Giman, apa kabar? Baik ya, ini Kang Giman ini sudah bekerja selama 15 tahun di Cerimas 9 ya Kang. Ya, ini teman-teman ini yang main bikin apa ya, oleh-oleh, ya karikatur dari Bandung bawa apa sesuatu ke Jakarta, boleh ini mungkin mukanya yang kapal-kapal atau sendiri-sendiri boleh minta dilukisin sama Kang Giman boleh. Dan harganya yang pasti harga mahasiswa ya Kang. Ya bisa, nanti setelah berkeliling boleh tanya-tanya sama Kang Giman sudah masuk ke aula dan terakhir Kang Giman boleh. Dan pastinya itu saya nggak cuma bertiga dan berempat. Nanti saya boleh minta tolong teman-teman untuk bilang Kang Epot. Ya, Kang Epot ya, oke? 1, 2, 3. Sekali lagi. Nah, cuma begitu doang. Coba sekali yang keras. Lebih keras. Nah. Nih Kang Epot. Kenapa? Jadi tidak ada. Wah, soalnya nggak tahu ini mah. Kang Epot tadi bilang sampurasun ini teman-temannya cuma sekali lagi diajarin. Sampurasun. Oke, nggak tahu ya, alhamdulillah. Iya, ada orang Bandung di sini? Nggak ada, orang Jakarta semua. Iya, Garut, oke ada, ya. Oke, ini teman-teman saya akan bercerita sedikit tentang Cerimas 9 yang mana Cerimas ini sudah berdiri selama 37 tahun di Indonesia ini. Nah, pastinya Cerimas 9 C dan 59-nya itu apa, Kang Epon? Apa ya? Apa ya? Jangan gitu kasih tahu dong. Ya. Gimana? Ini ayah-ayahnya saya. C59 itu ini didengerin nggak guys? Oke. Jadi gini loh, C59 itu berasal dari nama jalan. C-nya itu Saladi, 59-nya itu nama rumah. Jadi di Bandung itu ada yang namanya Jalan Saladi dan nama rumahnya udah 9. Jadi C59 itu berasal dari nama Saladi 59. Yoi nggak bro? Oke. Dan siapa pemiliknya, Kang Epon? Apanya? Ya, namanya siapa? Nama siapa? Pemiliknya. Kenapa? Saya. Siapa? Siapa kan? Bukan. 15 Januari 1950. 56 Bu Amel. Iya, 56 seumuran sama Kang Epon ya. Iya, sama lah. Dan Paul ini membangun usahanya di usia 24 tahun. Sini teman-teman berapa usianya? Ketinggalan di pos. Gimana? Sama dong. Jangan disama-samain. Saya juga kan baru 19 tahun. Oke. Dan modal awalnya Cerimas 9 ini dari kado pernikahan. Pastinya seperti apa perjalanan dari tahun 80 hingga sekarang. Nanti teman-teman akan sama-sama menyaksikan geografi Cerimas 9 dan proses pengolahan limbahnya seperti apa ya. Dan Cerimas 9 didirikan pada tanggal berapa Pak Eko? Cerimas 9 didirikan tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? Tanggal 12 Oktober 1980. Dan Itu sama Abu Amel ya? kenapa? Enggak dong, saya masih 17 tahun. Lama dong. Oke, dan selama 10 tahun Cerimas ini mempunyai pabrik-pabriknya di sini kurang lebih 1 hektar. Dan nanti teman-teman akan diajak ke ruang mana aja Kang Eko? 3 tempat aja. Oh, 3 tempat. Iya, orang-orangnya mau pada pulang soalnya Kang Eko. Coba sebutin salah satunya kemana aja? Ada di ruang sablon, Ya, ada di ruang jahit, ya. ada di ruang mana semua? Mana coba? Finishing. Ya. Jadi enggak bro? Oke, buat suka ya lo. Oke, dan ini Cerimas ini di sini tidak hanya ada wisata
teman-teman yang pengen bikin kaos angkatan, kaos kelas itu bisa, minimum ordernya 50 pieces ya. Dan tentunya yang pengen beli kaos oleh-oleh itu bisa, kita akan kasih diskon berapa Kak Eva? 30 sampai dengan 50 aja, jangan banyak. Iya, oke. Dan jangan lupa follow C59 T-shirt. Kita akan upload foto kegiatan teman-teman yang selfie juga boleh di-tag ke C59 T-shirt juga. Dan jangan lupa follow C59 Store untuk melihat bagaimana update-updatean produk-produk dari C59. Dan sekarang waktunya teman-teman di sini udah gak sabar kayaknya telepon, pengen keliling, pengen lihat proses pembuatan t-shirt di C59, bukan mau lihat Kang Epot ya? Oh, kira itu membuat sama Kang Epot. Bukan. Sekarang Kang Epot boleh say goodbye dulu nih teman-temannya, pengen langsung berkeliling. Dadah dulu, dadah dulu. Gak mau. Gak mau. Kita dadah dulu. Gua mau pulang, Pulang. Udah ini waktunya ini nih, teman-teman pengen berkeliling. Nanti kalau misalnya cuma nonton Kang Epot aja, nanti teman-temannya rugi ya. Epot, jangan beruntung Kang Epot. Oke, fix. Gua pulang. Sifat dadah dulu sama teman-temannya. Dadah. Oke, terima kasih Kang Epot. Ya, ini Kang Epot sebelum bubar ini pengen itu apa gitu kata-kata yang penting buat teman-teman di sini. Gimana Bu Amel? Biar menginspirasi atau gimana untuk kata-katanya. Biar semangat gitu, biar jadi wirausaha misalnya kayak ayo gimana Kang Epot? Biar semangat teman-temannya. Oke. Ayo, Bentar, Bu Amel. ayo dong. Baju Epot copot. Apanya? Ini copot. Dulu lah. Dadah. Dasarnya oke itu dia Kang Epot. Terima kasih. Oke teman-teman sekarang waktu berapa sama lagi. Udah Kang Epot udah ya. Ya oke langsung kita serahkan sama Kak Kris. Udah Epot. Oke, terima kasih Kang Epot. Boleh sekali lagi tepuk tangan dong buat Kang Epot. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan berkeliling, kita sedikit bergegas ya karena waktu kita juga tidak banyak. Tadi saya lihat ada yang bawa bendera, itu kelompoknya. Ada berapa kelompok? Banyak, seberapa banyak? Iya, mana lagi? Kang Epot, kelompok mana Kang Epot? 7. Oke, kita bagi per kelompok ya. Ada berapa kelompok di sini? 6? Ada? 6? 7? Berapa? Angkat bendera 6 ya. Oke, jadi saya minta untuk ada bendera yang kelihatan aja ya. Bendera apa nih? Hitam ya. Oh, biru dogar. Abu ya. Biru dogar merah dan kuning itu berkumpul di sebelah kanan. Biru dogar merah dan kuning berkumpul di sebelah kanan dan sisanya itu berkumpul di sebelah kiri. Oke, yuk teman-teman. Oke, teman-teman. Hanya berupa lembaran-lembaran ya, atau berupa gulungan-gulungan. Nah, jadi dari kain-kain tersebut yang masih berupa gulungan ini kita hamparkan dulu, kita ukur panjang dan lebarnya. Setelah itu baru kita potong. Nah, setelah kita potong, baru kita gambar polanya. Mungkin teman-teman dulu pernah ada di SMA atau di SMP ada pelajaran tata busana mungkin? Ada yang enggak ya? Nah, jadi pekerjaannya sama atau mungkin pernah melihat ya cara menjahit. Jadi pertama kita gambar dulu polanya. Setelah kita gambar polanya, baru jahit ini. Jadi yang tadinya masih berupa lembaran-lembaran per bagian, kita pertemukan dengan bagian lain, kita jahit di sini sehingga kita bisa memperoleh satu kesatuan kaos yang utuh. Nah, jadi bagian depan baju ini kita jahit dengan bagian punggung, kita jahit dengan bagian lengan, bagian kap, bagian rim dan bagian lainnya, sehingga kita bisa memperoleh satu kesatuan kaos yang utuh di ruangan ini. Nah, C59 ini kurang lebih memperkerjakan sekitar 500 orang karyawan secara menyeluruh di pabrik ini, di mana kebanyakan dari mereka itu adalah masyarakat lingkungan sekitar pabrik ini. Jadi C59 membuka pabrik di sini juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar pabrik ini. Karena C59 ini sangat membutuhkan kerjasama atau masyarakat atau kerjasama dari masyarakat sekitar itu untuk menjalankan industri kreatif C59. Nah, jam operasional kita ini kita mulai pada pukul 8 pagi, kita biasanya doa bersama dulu sebelum berkegiatan. Jam 12 siangnya kita istirahat sampai jam 1 dan jam 5
dari perusahaan lokal, perusahaan asing, dari sekolah-sekolah, dari universitas, komunitas, acara-acara, event-event, gathering-gathering, bahkan sampai merek-merek lain, brand-brand lain, label fashion lain, atau kebanyakan distro-distro di Bandung, itu juga banyak yang membuat produknya di C59. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Nah, bahan dasarnya ini kita buat menggunakan kain ya. Nah, jadi di sini kita ini bukan barang dari barang mentah, tetapi dari barang setengah jadi. Nah, kain-kain ini kita datangkan dari supplier. Nah, mengenai kain-kain ini sendiri akan saya jelaskan di ruangan berikutnya ya. Nanti ada sampel-sampel kainnya juga. Oke? Kelemahan dan kelebihan produk Anda apa? Nah, sekalian ya, kelemahan dan kelebihan produknya ini bisa kita lihat langsung di ruangan berikutnya ya. Oke, yuk kita langsung berpindah ke ruangan berikutnya. Ayo teman-teman. Mohon maaf karena kita sudah mengganggu yang bekerja di sini, jadi jangan lupa mengucapkan terima kasih. Ini kita jaga. Kebanyakan perusahaan lain itu melewati proses patent karena satu alat ini memakan biaya cukup banyak. Ini kurang lebih menggunakan 2000 watt satu alat ini. Nah, jadi kebanyakan untuk industri kecil itu mereka melewati proses yang hasil akhirnya itu justru merusak kualitas sablonnya. Tetapi tidak untuk C59. Kualitasnya justru kita jaga dengan menggunakan alat hot press. Jadi setelah dari potong kain, ini kita sablon. Setelah itu baru kita bawa masuk ke dalam ruang hot press. Nah, jadi setelah dari hot press baru kita bawa masuk ke dalam ruangan jahit. Nah, jadi sekali lagi alur proses produksinya itu dari potong kain masuk ke sablon, setelah itu hot press, setelah itu jahit, baru kita bawa masuk ke dalam ruangan finishing. Nah, ruangan finishing atau ruangan akhir ini kita banyak sekali kegiatannya. Kita bisa lihat di sini ada pengemasan, lalu ada pelipatan, ada packaging, labeling, ada ironing, dan masih banyak lagi. Tetapi kita lebih banyak menitik beratkan kegiatan di sini adalah berupa QC atau quality checking. Apa saja yang kita cek? Nah, kita periksa apakah benang-benang sisa jahitannya sudah kita buang, dan kita periksa lagi atau mungkin jahitannya ada yang miring, sablonannya ada yang tergeser, labelnya, kancingnya, aksesorisnya sudah terpasang dengan baik, mungkin juga resletingnya apakah berfungsi dengan benar. Apabila kita temukan kesalahan seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan saya ambil contoh, misalkan jahitan di lengan saya ini sedikit miring atau tidak terjahit dengan sempurna. Misalkan, nah itu kita tempelkan labelnya seperti ini sebagai tanda di mana letak kesalahannya. Nah, jadi setelah kita kasih label seperti ini, kualitas sablonnya pun kita jaga, bahkan sampai ke tangan konsumen pun kondisinya harus tetap sempurna. Nah, mungkin juga tadi sepanjang berkeliling teman-teman melihat ada brand atau merek bukan bermerek C59 dibuatnya di sini ya. Nah, ini juga ada beberapa brand di sini. Nah, betul sekali karena C59 ini juga menerima. Nah, ini adalah ruangan after. Nah, jadi sebelum kita menyablon ada proses namanya. Nah, ada tulisannya. Nah, ini ruangan after. Nah, ruangan after ini adalah ruangan pentransferan gambar. Mungkin kalau yang suka fotografi tidak asing ya dengan istilah after. Nah, after ini biasanya digunakan adalah pentransferan gambar dari sebuah klise atau film yang ini dipindahkan ke desain yang akan kita pindahkan ke dalam sebuah screen. Nah, screen ini kita gunakan kurang lebih sebagai cetakan sablonnya. Nah, jadi sebelum kita menyablon, kita buat dulu cetakannya. Nah, cetakan sablon ini, satu screen ini mewakili satu warna. Jadi kalau saya ambil contoh, logo yang ada di dada kiri mewakili teman-teman ada warna apa saja? Ada putih, hitam, kuning, oranye, ungu. Ada 5 ya. Nah, berarti kita menggunakan 5 screen. Satu screen ini mewakili satu warna. Kalau saya ambil contoh lain, misalkan baju yang saya pakai ada warna biru atau biru tua, juga berwarna abu-abu sebagai outline-nya atau shading-nya. Nah, berarti kita menggunakan 2 screen. Jadi buat desainnya, ini kita pisah-pisah dulu gambarnya. Kita pisah-pisah dulu warnanya. Anggap saja kalau saya ambil gambar yang dari logo teman-teman, ini anggap saja bagian berwarna putih. Atau sebenarnya hampir ya, bisa jadi, bisa-bisa enggak. Kenapa demikian? Sebab pertama kalau kita pakai matahari itu bergerak ya, dari timur ke barat. Jadi pertama kita harus kejar mataharinya. Sampai. Nah, yang kalau sedang musim hujan. Nah, makanya kita menggunakan lampu meja seperti ini untuk mendapatkan panas dan cahaya yang stabil. Nah, di sini kita menggunakan lampu meja isinya kurang lebih sekitar 20 buah lampu neon yang masing-masing berdaya sekitar 40 watt. Nah, jadi karena panas dan cahayanya stabil, waktu yang kita butuhkan itu cukup 10 menit saja. Kalau kita pakai cahaya matahari, kalau sedang panas terik, itu bisa kurang dari 10 menit. Kalau sedang panas terik. Tapi kalau misalnya sedang musim hujan seperti ini, sedang mendung seperti ini bisa memakan waktu kurang lebih sekitar 1 jam, bahkan lebih, tergantung mataharinya. Nah, jadi karena panas dan cahayanya stabil, 10 menit sudah kita tempuh, ini langsung kita matikan.
Kita angkat barbelnya. Barbelnya lumayan berat ya di sini. Jadi seharian kerja di sini bisa sekalian fitness gratis lah. Lumayan. Kita lihat hasilnya. Nah, itu tidak akan langsung tercetak seperti ini. Kalau kita lihat di sini langsung kelihatan ya. Nah, tetapi nanti hasil jadinya itu, nah, seperti screen yang di ujung paling kiri, yang digantung di atas bayangan sesuai dengan gambar yang ada di sini. Begitu. Nah, kalau sudah ada gambarnya, ini langsung kita rendam di ruangan di sebelah kiri saya. Nah, ada Trisecond, lalu ada Soakalam, ada Profauna, lalu produk-produk daerah seperti Subitu, Bahaga, Madagri, lalu ada lonto-lonto, Larantuka, ada Petak 10, ada Minak JS, ada Singkabai, dan masih banyak lagi. Nah, jadi di sini kalau misalkan teman-teman ada yang mau order, bikin merek brand sendiri, teman-teman bisa bekerja sama dengan Sleman 9. Bisa buatnya di sini. Tidak bisa mendesain, nanti biar teman-teman desain kita yang membantu. Nggak bisa jahit, nanti teman-teman jahit kita yang support. Takut ditipu mengenai kualitas bahan dan kualitas sablonnya, teman-teman melihat sendiri kualitas seperti apa yang kita gunakan dan kita pertahankan selama 37 tahun ini. Dan masalah pengiriman pun teman-teman dari kota Jakarta. Depok ya, dari Depok. Nah, Bandung ke Depok berapa jam? 4 jam ya? 4 jam 5 jam mungkin ya. Nah, sedangkan pemasaran C59 ini sudah seluruh Indonesia, bahkan pemasaran kita ini sampai ke Eropa Tengah. Nah, bahkan 3 bulan terakhir ini justru kita kebanjiran order itu kebanyakan dari negara tetangga menjelang tahun baru kemarin. Itu banyaknya dari Singapura, Thailand, Malaysia, dan juga Australia. Kenapa mereka jauh-jauh ordernya ke sini? Karena harga produksi kita ini paling murah se-Asia Tenggara. Kenapa paling murah? Karena bahan-bahan yang kita gunakan di sini semuanya adalah asli buatan Indonesia. Dan produknya pun kita sesuaikan dengan produk yang kita buat. Misalkan kita mau buat kaos, kita pakai namanya cotton combat. Mau pakai polo shirt atau kaos berkeras, itu kita pakai namanya kaki Lacoste. Lem khusus untuk kain, jadi dia tidak akan lengket di tangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kain atau media sablon yang kita gunakan di sini dia tidak bergeser. Nah, tadi saya ceritakan satu screen itu mewakili satu warna. Jadi kalau misalkan kita sablon dulu tadi bagian bawah warna putih, setelah itu kita sablon warna ungu, terus tiba-tiba pada penyablonan ketiga bagian berwarna kuningnya itu tiba-tiba ada 5 kain di sini. Atau teman-teman yang di sini aja ya, mewakili yang lain ya. Oke deh. Oke, teman-teman di sini kita akan menyablon ya. Cara menyablon sangat mudah, hanya tinggal digosok saja. Mungkin dulu lagi sekolah pernah coba ya, gosok-gosok, dilihat hasilnya belum beruntung. Beda kalau di sini ada hasilnya. Oke, sebelum akan menyablon, mohon maaf untuk sedikit lengan jas alma maternya digulung karena takutnya terkena pasta sablon. Iya nih Putri. Ya, tinggal digosok saja seperti itu ya. Oke, silakan orang pertama dorong dulu ke atas, pelan-pelan. 2 tangan, pakai 2 tangan. Ya, dorong dulu, stop, angkat dari atas, tarik ke bawah. Jangan terlalu miring, sekali lagi dari atas. Jangan terlalu miring, sedikit bertenaga. Iya. Iya, oke. Coba kita lihat hasilnya. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi hanya tinggal digosok saja. Nah, karena kita menyablonnya di sini secara manual, jadi saat menggosoknya kita perlu yang namanya bawa perasaan atau baper. Serius. Kenapa? Kalau misalnya kita gosoknya terlalu keras atau terlalu bersemangat, nanti catnya bisa bleber atau terlalu tebal. Nah, sedangkan kalau kita menggosoknya terlalu halus atau terlalu lembut, dia juga tidak akan tercetak dengan sempurna. Nah, makanya saat menggosok di sini kita perlu yang namanya bawa perasaan. Makanya nanti kalau misalnya kita lihat hasil teman yang ini mungkin berbeda dengan teman di sebelahnya, mungkin dia sedang galau, gitu ya. Jadi harus bawa perasaan. Anak Depok ada yang mau coba kak? Satu orang atau lagi? Satu lagi. Satu lagi. Depok atau orang? Gitu doang ya. 2 tangan biar seimbang. Angkat. Kalau tangan satu tekanannya kurang. Tekan aja tekan. Jangan di gini aja. Ini dorong. Pelan-pelan. Coba. Jangan gitu-gitu. Gitu ya. Jadi perasaan juga perlu. Nah, maksudnya kebanyakan satu proyek di sini itu dikerjakan oleh 1 orang atau 1 tim. 1 tim ini biasanya tidak lebih dari 5 orang, biasanya hanya 3 orang. Nah, jadi kalau misalkan berganti orangnya, itu biasanya tenaganya juga akan berbeda. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar ya teknologi printing yang kita lakukan ini secara manual. Mungkin teman-teman pernah mendengar
dan ini punya kurang lebih sekitar 300 jenis sablon. Nah, jadi kalau kita beralih ke mesin, kita harus punya kurang lebih sekitar 300 mesin. Nah, belum lagi dari jenis-jenis sablon yang sudah kita buat, sudah C59 buat, ini masih banyak yang belum bisa ditiru oleh digital printing. Salah satunya adalah, nah yang saya pegang ini. Ini adalah salah satu temuan C59 yang belum bisa ditiru oleh digital printing. Kenapa? Ini kita namakan magic color. Kenapa magic color? Karena dia warnanya bisa berubah. Percaya nggak? Enggak, harus dibuktikan ya kalau ini ya. Oke, kita akan melakukan pembuktian. Ini warnanya orange ya, ada jingga. Waktu terkena panas, dia warnanya akan berubah. Kita tes ya. Sebelah sini dulu ya, biar kelihatan. Saatnya saya bilang sempurna. Kayak cara sulap. Nah, jadi waktu kita terkena panas, warnanya pudar ya, atau luntur jadi putih. Nah, jadi kalau misalkan ini kita aplikasikan di kaos, terus misalkan kita lagi perjalanan ke kampus, kena panas matahari, lagi nunggu dosen bimbingan dan lain-lain, kena panas matahari yang saudaranya panas, itu warnanya dia akan luntur. Tapi begitu kita masuk ke ruangan ber-AC, masuk ke dalam ruangan kelas, atau mungkin udaranya jadi teduh, berteduh di bawah pohon, nah warnanya timbul lagi. Seperti ini. Ujung-ujungnya udah mulai timbul ya. Nah, teknologi seperti ini belum bisa ditiru oleh digital printing. Makanya kita lebih mempertahankan manual seperti ini, karena variasinya lebih bisa kita perbanyak. Begitu. Nah, untuk contoh-contoh lainnya, teman-teman bisa lihat ada di tembok-tembok di belakang sebelah sini. Nah, di tembok-tembok ini ada banyak jenis-jenis sablon. Nah, itu adalah jenis-jenis sablon yang masih belum bisa ditiru oleh digital printing. Saya bisa sebut, di situ ada timbal busa, ada gold, ada silver, ada gradasi, ada metalik. Oke, tidak ada? Cukup? Cukup ya? Oh ya, boleh? Kalau di film. Nah, itu dia. Makanya yang bakal hilang itu sablonannya. Nah, makanya tadi ada proses yang namanya hot press. Nah, atau alatnya yang ada di sebelah sini. Nah, hot press ini tadi kita gunakan untuk mengeringkan ya. Tapi ini kurang lebih tadi untuk saya ceritakan untuk menjaga kualitas sablon. Jadi cepat produksinya, gitu. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi? Kendala dalam produksinya apa? Kendala dalam produksi itu biasanya dari bahan dasarnya atau dari kainnya. Sebab kain ini kita datangkan semua dari supplier, kita tidak buat sendiri. Kadang-kadang kita suka kehabisan kain. Nah, itu jadi kadang-kadang kendalanya di situ. Nah, tapi di sini kita bekerja sama dengan banyak sekali supplier kain. Jadi saat di A kita nggak kebagian, kita bisa cari di B, di C, dan di D. Tetapi tetap semuanya kita tidak sembarangan, tetapi kualitasnya yang kita jaga. Nah, itu yang kita bangun bersama bekerja sama dengan supplier lain. Itu dari. Oke, teman-teman, kita langsung berkumpul lagi, kita langsung ke aula. Bukan
bisa. Siapa namanya? Riva. Oh Riva. Karena Riva sudah nyanyi dalam hati, saya ngasih satu buku judulnya Silent Love. Bukan dari saya, dari Cerima 9. Ntar baper kalau dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi teriak-teriak. Pas assalamualaikum gak ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suaranya gini masih semangat. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan buat teman-teman dari Universitas Agama. Saya ucapkan terima kasih. Wih, nyanyi gini-gini kayak anggota slang ya. Bukan bendera slang. Tadi kayak konser gini-gini. Wih, anak konser banget nih. Saya ucapkan terima kasih dan juga selamat datang di Kota Bandung. Dan terima kasih juga sudah hadir di Cerima 9. Terutama sudah hadir di wisata kreatif Cerima 9. Dan yang mana Cerima 9 ini sudah ada di industri kreatif Indonesia selama 37 tahun. Jadi banyak tepuk tangan buat Cerima 9. Teman-teman dari Universitas Gunadarma, jurusannya apa? D3 Bisnis, Kewirausahaan. Udah, dua. Ngapain saya nunggu lagi di ketiga ya? Coba kita tepuk tangan yang hanya jurusannya. Apa sih tadi apa? Ada tiga. D3 apa? Ada tiga jurusan akuntansi, terus manajemen keuangan. Coba minta tepuk tangan yang hanya jurusannya manajemen pemasaran. Saya yakin muka-muka kalian muka-muka nggak jomblo karena suka memasarkan diri. Coba minta tepuk tangan yang hanya jurusannya manajemen keuangan. Kelihatan yang suka ikut acara kuis ya. Seru banget acara kuis. Minta tepuk tangan yang hanya jurusan akuntansi. Muka-muka yang suka ngitung duit tapi nggak ada duitnya. Tadi nomor 59. 59-nya itu nomor rumah. C-nya nama jalan, Jalan Caladi. Caladi itu nama burung dalam bahasa Sunda. Ada orang Sunda nggak di sini? Coba katakan yang orang Sunda. Nah, ngantri loba, ngantri kalau cerdas, cermat, cepat, ceria dan cerdik. Itu yang mesti kita lakukan di Cerima 9. Cerima 9 memulai usaha di bidang penjualan t-shirt yang awalnya dari industri rumahan, dari rumah sederhana tapi dengan spirit yang luar biasa. Akhirnya perjalanan selama 10 tahun Cerima 9 bisa membuka pabrik. Pabrik ini sudah berumur 27 tahun dan mungkin sampai sekarang pabrik ini sudah menghasilkan triliunan kaos. Karena sampai hari ini tiap hari produksi Cerima 9 3.000 sampai 5.000 bisnis per harinya. Nah, halo Bapak. Oh gitu ya, Bon. Kedengeran suara saya soalnya. Oh Bapak. Oh gitu ya. Maaf, nanti aja. Maaf. Saya kalau suka dengar yang aneh suka langsung di komen biasanya. Nah, di tahun 90 membuka pabrik yang awalnya hanya beberapa meter aja dan sekarang luas pabrik ini sudah 1 hektar. Terus berkembang dari tahun 90 setelah membuka pabrik Cerima 9 akhirnya membuka usaha baru di bidang retail. Keluar namanya Cerima 9. Produknya itu ada t-shirt yang lebih baju saya, ada polo shirt, ada jaket, ada sweater dan masih banyak yang lainnya. Nanti teman-teman boleh lihat produk original Cerima 9 seperti apa di store kami di luar. Dan diingatkan kembali buat teman-teman, khusus hari ini aja kami kasih diskon 30 sampai dengan 50%. Dan nggak ada yang tepuk tangan, dikit tepuk tangan. Biar kelihatan bersyukur, dikasih 50% udah bersyukur gitu. 100 dari beras 100 saya kasih 0% gimana? Jadi
dari usaha retail Celima 9 selalu memberikan inspirasi di Kota Bandung, karena salah satunya ada branding city tentang Kota Bandung, tematik tentang Kota Bandung. Nah, bertumbuh kembang industri kreatif di Kota Bandung, di industri musik, industri fashion. Karena Celima 9 pada tahun 96 pertama kali mendapatkan penghargaan Upah Karti dari Presiden Indonesia. Penghargaan pertama dan dinobatkan Celima 9 sebagai pelopor kaos di Indonesia. Dan akhirnya setelah itu Celima 9 menerima berbagai banyak penghargaan, dimulai dari Top Brand Award, penghargaan dari Asia, penghargaan dari berbagai majalah. Akhirnya pada tahun 2000 memuatkan Celima 9 bisa mengekspor barangnya sampai ke Eropa Tengah. Saya akan perlihatkan siapa sang maestro kaos di belakang layar Celima 9, sutradara yang menjalankan usahanya sampai 37 tahun. Saya akan memutarkan biografi berjalan Celima 9. Selamat menyaksikan. Mohon maaf teman-teman, videonya jangan direkam. Kalau untuk teaser aja nggak apa-apa, beberapa detik ya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bibit Celima 9 sebagai pendiri dari sebuah merek namanya Celima 9. Celima 9 berangkat dari Jalan Caladi nomor 59 di era tahun 80. Nah, usaha ini saya dirikan bersama pacar saya, dan pacar saya tadi jadi istri saya. Dan yang saya bangun 12 Oktober 80 itu bisa bertahan dan mungkin punya dampak sosial kepada orang banyak. Tidak menyangka usaha ini cuma sekedar sablon, tapi di balik ini kita bisa membuat semacam bisnis clothing yang berbasis fashion, dan mungkin juga punya tema-tema banyak. Kreatif adalah salah satu modal bagaimana saya juga mendirikan sebuah usaha, misalkan dengan modal yang sangat terbatas, mungkin dengan rumah yang sangat kecil, mungkin juga dengan peralatan apa adanya. Tapi kalau kita berbasis kreatif yang baik, tentu akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar dan bisa berdampak untuk orang banyak. Mungkin awalnya saya punya karyawan hanya 2-3 orang, tapi secara perlahan karyawan saya bisa naik dari 100 orang, mungkin lebih dari 100 orang, dan tentu akan berdampak lingkungan juga sekitar saya untuk membangun usaha yang mirip-mirip atau sejenis. Ada pertanyaan, kenapa saya memilih usaha ini? Tentu saya tidak hanya selain ingin memakai baju atau memakai kaos, tentu bagaimana produk ini bisa berkomunikasi ke banyak orang. Di awal saya merintis usaha ini, saya cuma berpikir sederhana bagaimana Celima 9 itu bisa dikenal cuma di sekitar Kota Bandung. Tapi dengan network yang baik, ya mungkin bisa dikenal seluruh Indonesia, bahkan mungkin merek saya juga dikenal di mancanegara. Di zaman saya mungkin sebuah desain kita kerjakan dengan tangan manual, tapi kalau zaman sekarang kita sudah dengan computerized dan lain-lain. Tentu Celima 9 juga harus menghadapi tantangan tersebut secara bijak. Jangan takut bisnis, mulailah dengan sebuah gerakan wirausaha agar bangsa kita bertumbuh jumlah entrepreneur. Jatuh bangun itu sesuatu yang biasa untuk menumbuhkan kita menjadi seorang pengusaha yang sangat kuat dan tentu berguna untuk sekitarnya, khususnya juga untuk Indonesia. Dan juga teman-teman jalan-jalan di Kota Bandung yang menyenangkan. Terima kasih banyak sudah hadir di Kota Bandung. Terima kasih boleh tepuk tangan buat teman-teman yang duduk di Dharma. Silakan untuk melanjutkan perjalanannya. Jangan lupa mampir dulu ke